Halo anak-anak, selamat bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian hari ini dalam keadaan yang sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan siap untuk belajar tentang alat pernafasan hewan. Alat pernafasan hewan ini merupakan materi IPA ya, untuk kelas 5 tema 2. Langsung saja ya anak-anak, kita pelajari alat pernafasan hewan. Kita pelajari yang burung dulu. Burung salah satu hewan yang lucu ya anak-anak ya. Kadang ada orang yang memeliharanya untuk kesenangan. Burung ini bernafas dengan sepasang paru-paru yang dibantu dengan kantong udara atau sering disebut dengan pundi-pundi udara. Udara yang mengandung oksigen masuk melalui lubang hidung pada pangkal paruh sebelah atas. Ya, di sini ya. Burung menghirup udara sebanyak-banyaknya saat tidak terbang. Sebaliknya, saat terbang, burung tidak menghirup udara. Udara diembuskan dari kantong udara atau pundi-pundi udara ke paru-paru. Saat terbang, burung tidak menghirup udara, melainkan mengambil dari kantong udara tadi. Kantong udara juga membantu burung saat terbang, membantu mencegah hilangnya panas tubuh yang terlalu besar dan memperkeras suara. Ya, jadi burung itu bernafas dengan paru-paru dan dibantu dengan pundi-pundi udara. Saat terbang, burung tersebut bernafas dengan kantong udara atau pundi-pundi udara. Kita lanjut ya anak-anak ya. Kita lanjut ke hewan yang bernama cacing tanah. Ini ya, cacing tanah ya. Mungkin ada yang takut ya dengan cacing tanah. Kalau Bu Siti sering melihatnya karena Bu Siti senang dengan tanaman, sering menanam tanaman. Cacing ini sering ada di tanah dan berguna untuk menggemburkan tanah ya, untuk kesuburan tanah. Ya, kita pelajari alat pernafasan cacing. Cacing ini tidak mempunyai alat pernafasan khusus anak-anak. Cacing bernafas melalui permukaan kulit. Ya, melalui permukaan kulitnya ini. Kulit cacing tanah ini selalu basah dan berlendir untuk memudahkan penyerapan oksigen dari udara ya. Kalau kita lihat kulit cacing tanah ini selalu basah anak-anak, juga berlendir karena untuk memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Kemudian, zat sisa pembakaran yang berupa karbon dioksida dan uap air dikeluarkan dari tubuh juga melalui permukaan kulit. Jadi permukaan kulit ini sangat penting untuk cacing. Ya, sekali lagi cacing bernafas melalui permukaan kulitnya. Ya, kita lanjut. Kita lanjut ke hewan ikan. Ikan, siapa yang di rumah memelihara ikan? Ya, ternyata banyak ya yang memelihara ikan. Ikan bernafas dengan insang. Insang berbentuk lembaran tipis berwarna merah muda dan selalu lembab dan terdapat tepat di belakang rongga mulut yang dilindungi oleh selaput yang disebut tutup insang atau sering disebut dengan operculum. Di sini ya insangnya ya. Ini operculumnya di sini. Pertama-tama tutup insang menutup. Secara bersamaan mulut terbuka dan dinding mulut mengembang. Saat itulah air terisap masuk.
terhisap ya maksudnya. Kemudian rongga mulut menyempit dan rongga mulut menutup. Secara bersamaan tutup insang terbuka. Akibatnya air dari mulut dan melewati insang ya. Air dari mulut tadi melewati insang. Saat itulah oksigen dalam air terserap dan karbon dioksida dikeluarkan. Kita lanjut ya anak-anak ya. Kita lanjut ke hewan reptil. Ini ya, ini gambar salah satu yang menakutkan ya. Kalau Bu Siti takut. Ini namanya ular. Ular ini termasuk jenis reptil. Hewan yang termasuk jenis reptil lainnya misalnya kadal, cicak, buaya, dan biawak. Reptil ini bernafas menggunakan paru-paru. Udara masuk melalui hidung sini, lalu ke batang tenggorokan, lalu ke paru-paru. Pada reptil yang sering berkubang di air seperti buaya, ya anak-anak ya, lubang hidungnya dapat ditutup selama menyelam. Dengan begitu, air tidak akan masuk ke dalam paru-paru, ya. Jadi reptil ini bernafas menggunakan paru-paru. Kita lanjut ke hewan selanjutnya. Ke hewan berikutnya. Hewan berikutnya adalah serangga. Serangga itu bernafas dengan trachea. Trachea ini adalah sistem tabung yang memiliki banyak percabangan di dalam tubuhnya. Percabangan trachea tersebut disebut dengan trakeola ya. Udara memasuki trachea melalui pori-pori kecil di permukaan tubuh serangga yang disebut spirakel. Ya, ini ya. Spirakelnya di sini. Udara masuk ke tubuh melalui spirakel ini anak-anak. Jadi sekali lagi serangga bernafas dengan trachea. Kita lanjut ke mamalia. Mamalia bernafas dengan paru-paru. Mamalia ini ada mamalia darat, ada mamalia air anak-anak. Untuk mamalia darat contohnya seperti kambing, sapi, kerbau, dan kuda. Kemudian untuk mamalia air contohnya paus, duyung, dan lumba-lumba. Kalau anak-anak ditanya, ikan paus bernafas dengan apa? Lumba-lumba bernafas dengan apa? Ya dijawab dengan paru-paru karena tadi lumba-lumba itu termasuk mamalia, maka bernafas dengan paru-paru. Alat pernafasan mamalia darat ini terdiri atas hidung, pangkal tenggorokan, batang tenggorok, dan paru-paru. Kemudian pada mamalia air, hidungnya dilengkapi dengan katup, di mana saat menyelam, katup akan tertutup. Sebaliknya, saat mamalia tersebut muncul ke permukaan air, katup terbuka dan akan menghirup udara serta mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Jadi anak-anak, untuk hewan mamalia yang hidup di air, kadang kan lumba-lumba itu melompat ke atas ya, muncul ke permukaan air itu karena untuk melakukan pernafasan. Mungkin itu ya anak-anak tentang pernafasan hewan. Kalian bisa membaca-baca lagi alat pernafasan hewan di buku-buku yang lain. Semoga ini bisa bermanfaat ya anak-anak ya. Sekian, bila ada kesalahan mohon maaf. Tetap jaga kesehatan ya anak-anak ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.